Ini adalah Muhammad Anas Mustafa, atlet para tenis meja yang membawa obor dan menyalakan api kaldron dalam pembukaan Peparnas ke-17 di Stadion Manahan Surakarta pada 6 Oktober 2024. Kami tim Kompas.com asing dengan nama Anas Mustafa, terlebih dalam dunia atlet disabilitas Indonesia. Sejak namanya ada dalam daftar pembawa obor, kami segera mencari di Google, tepat setelah api pembukaan Peparnas menyala. Di saat itu tak ada foto ataupun jejak nama Anas Mustafa di internet, apa prestasinya, dan apa kontribusinya di dunia olahraga disabilitas. Kami tidak heran ketika ada nama Suryo Nugroho, Leani Ratri, Freddy Setiawan, Sabto Yogo Purnomo, atau Jendi Panggabean masuk dalam daftar pembawa obor. Karena mereka atlet disabilitas yang berprestasi di level internasional. Tetapi Anas Mustafa, kami baru mendengarnya. Dari situ kami penasaran siapa sosok Anas Mustafa sebenarnya. Lalu, kenapa dia yang dipilih menyalakan api kaldron di pembukaan Peparnas? Setelah upacara pembukaan Peparnas selesai, kami mencoba mencari sosok Anas Mustafa. Dan ternyata dia tidak berpartisipasi dalam Peparnas ke-17. Rasa penasaran kami semakin tinggi. Namanya masih asing, tidak ikut Peparnas, tetapi diberi kesempatan menyalakan kaldron dalam upacara penting. Kami mencoba untuk mencari sosok Anas di lokasi para tenis meja bertanding. Jika tidak bertemu Anas, setidaknya kami bisa mencari pelatihnya atau tim kontingennya yang berasal dari Jawa Tengah. Dan benar, kami bertemu dengan Nanang Rifai, pelatih dari Anas Mustafa. Pertemuan itu membuat kami lebih mudah untuk wawancara dengan Anas. Tapi sebelum itu kami minta izin ke pelatih dan orang tua Anas untuk wawancara, karena dia masih 14 tahun, perlu pendamping ketika berhadapan dengan media. Lalu pada 13 Oktober 2024 atau hari penutupan Peparnas, kami baru bisa mewawancarai ibu dari Anas Mustafa, Fitriah Nurasari. Fitri menjelaskan banyak kisah soal Anas, termasuk kisah tragis Anas yang masih berusia 5 tahun harus kehilangan kaki kanannya karena tertabrak truk saat bermain. Anasnya kan geledak gitu loh mas, itu kakinya masuk ke keseret ban waktu ngeremnya itu truknya. Kaki kanan kiri? Kaki kanan. Waktu itu tuh saya sama ayahnya kan kerja, jadi nggak di rumah, dia sama mbahnya. Sehabis ketabrak Anasnya itu masih sadar, dia juga nggak nangis. Padahal posisi kakinya itu udah ya remuk itu loh mas, dagingnya berceceran di jalan. Kan itu kan kulitnya juga masih balita atau mas teh masih kecil loh mas, kayak halus toh, masih kayak aku tadi kayak ini. Iya gitu. Dulu itu Anas itu tuh di bagian sininya itu separuh gitu tuh membiru mas. Kan kena kepalanya truk toh, terus ada retakan di kepalanya juga. Bagi Fitri, Anas adalah anak pendiam yang kuat. Dia begitu mengingat ada tangis dari Anas baik saat tertabrak, dibawa ke rumah sakit, hingga operasi amputasi. Enggak nangis. Dia nggak tahu apa-apa toh mas, kan masih kecil. Ya cuman diem aja mas dia tuh. Pas aku kayak nangis ya mas. Kan dia kan belum sadar nih, dia belum sadar. Terus malamnya kan juga nggak tahu toh kalau kakinya udah diamputasi. Terus paginya dia baru bilang ngeraba kakinya gini. Terus, tapi dia
cuma diem, nggak bilang sama saya, Mas. Terus, kamu kenapa, Le, kok nangis? Kamu cari kakimu, gitu tuh, Mas. Iya, Bu, kakimu baru dibenerin sama dokter, saya gitu tuh, Mas. Terus dia bilang, ibu bohong, gitu. Dia bilang kayak gitu. Ya dia berontak, Mas. Terus habis itu dia pun nggak bisa ngapa-ngapain, duduk aja, kayak nggak ada keseimbangan. Waktu duduk nggak ada keseimbangan. Lalu kembali ke rasa penasaran awal. Apa yang membuat Anas ditunjuk menjadi pembawa obor Peparnas ke-17? Anas sempat bercerita kalau dia ditunjuk langsung oleh Ketua Nasional Paralympic Committee atau NPC Indonesia, Sandy Marbun. Dan kami berhasil bertemu dengan Sandy Marbun saat berada di salah satu venue Peparnas di Auditorium UMS. Bukan prestasi yang menjadi acuan Sandy Marbun, tetapi masa depan. Ya, kita memilih Anas tuh karena satu, dia kan masih muda. Dan dia bibit dan mainnya bagus. Kita buat motivasi dia aja, biar dia juga percaya diri dan semakin tumbuh besar dan dewasa untuk percaya diri untuk bertanding di NPC. Dan benar saja, Anas Mustafa belum ada 2 tahun di dunia para tenis meja, tepatnya mulai tahun 2023. Tetapi perkembangannya cukup pesat. Untuk tingkat daerah, Anas sudah bisa bersaing. Itu dulu ada satu atlet nasional yang datang ke rumahku, terus diajak bermain tenis meja bulan Oktober 2023. Ya. 2023. Sekarang 2024. Aku masuk Skodi ini 2023. Belum tahu kalau olahraga tenis meja itu apa. Terus diajak latihan, dapat dukungan dari orang tua. Di level nasional, Anas belum pernah ikut kompetisi, tapi beberapa kali menjadi sparring partner atlet-atlet level internasional, termasuk idolanya Agus Susanto. Kami sempat bertanya ke Anas, andai dia bermain di Peparnas ke-17, medali apa yang bakal dia raih? Jawabannya singkat dan tanpa mengedipkan mata, emas. Dari jawaban singkat itu, kami percaya mental Anas bukan kaleng-kaleng meski baru 14 tahun. Cita-cita masa depan hanya ingin menjadi atlet profesional dan ingin bermain di Olimpiade dan membanggakan orang tua. Rasa penasaran kami terlunasi. Anas ditunjuk bukan karena prestasi, tetapi masa depan dari Anas itu sendiri. Sandy Marbun melihat Anas untuk masa depan, talenta yang diasah dari nol. Anas adalah satu contoh mereka yang berani bangkit meski sudah mengalami keterpurukan luar biasa. Usia 5 tahun, harus kehilangan satu kaki tentu tidak mudah. Apalagi hidup dalam kondisi berbeda dengan lainnya, membuatnya kadang tak luput dari rundungan orang. Namun Anas memilih menyimpannya dalam diam, sambil dengan tekun mengayunkan bednya setiap hari. Konsistensi, kerja keras, membawanya selangkah demi selangkah menuju panggung nasional. Ia membuktikan apa yang diucapkannya saat menyalakan api kaldron, tentang semangat para juara yang akan terus berkobar. Untuk Anas, kami menanti cita-citamu bermain di Paralimpiade level tertinggi kompetisi olahraga di dunia. Untuk atlet maupun teman-teman disabilitas lainnya, masa depan akan selalu ada jika bangkit dari keterpurukan.